ambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-9. Saya minta kesediaannya Ibu Elsia untuk membantu membacakan ayat yang kita baca pagi hari ini. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-9. Kisah Para Rasul 1 ayat 9 berbunyi demikian. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari Kisah Rasul 1 ayat 9 ini kita mendapati satu berita mengenai keberadaan daripada Tuhan Yesus setelah bangkit lalu 40 hari bersama-sama menjumpai murid-muridnya. Tuhan naik ke surga. Nah, ada satu hal yang menarik ketika kita mengunjungi tanah Holy Land yang ada di Israel, di Yerusalem, Bukit Zaitun, tempat yang dipercayai bahwa Tuhan naik ke surga. Dari sana itu ada sepasang kaki batu yang dibentuk ceklongannya itu seperti pahatan dua kaki, dan orang mempercayai bahwa itu adalah kaki Tuhan Yesus yang terakhir ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Ada kisah yang menarik bahwa tempat itu sekarang ada sebuah bangunan begitu, lalu atasnya ada kubah. Konon tempat ini tidak ada kubahnya pada tahun-tahun yang lalu, ratusan tahun yang lalu. Tapi orang-orang yang tidak suka dengan keberadaan Tuhan, mereka menutup kubah itu dengan keyakinan bahwa nanti kalau Tuhan Yesus mau datang kembali, bingung mau mendarat di mana, karena tempatnya itu sudah ditutup dengan kubah. Nah, ini sedikit cerita yang memang agak aneh. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kenaikan daripada Tuhan Yesus ke surga menjadi salah satu hal yang penting di dalam iman Kristiani. Ya, dalam iman Kristiani ada 5 hal yang berkaitan dengan Tuhan, yaitu kelahiran dari perawan Maria, lalu kemudian mati disalib, lalu kemudian dikubur, dan pada hari yang ketiga bangkit, lalu kemudian naik ke surga. Dan sekarang yang terakhir, yang kelima, yang sedang kita nantikan bersama-sama adalah kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kenaikan Tuhan Yesus ke surga menjadi sebuah hal yang penting di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Karena dengan adanya kenaikan Tuhan Yesus ke surga membuktikan bahwa Yesus Kristus itu hidup kekal sampai selama-lamanya. Ya. Dan bagi kehidupan kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, hari ini ketika panggil nama Tuhan, menyembah Tuhan Yesus, berdoa kepada Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara berdoa kepada Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Kalau Mazmur bilang, punya mata nggak bisa lihat, punya telinga nggak bisa dengar, punya kaki nggak bisa jalan, punya tangan nggak bisa gerak. Tapi kita mempunyai Allah yang hidup, mempunyai Tuhan yang hidup, yang kita panggil di dalam nama Tuhan Yesus. Lalu kemudian hal yang kedua yang penting dalam kehidupan kita dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dalam Ibrani 1 ayat yang ketiga, Tuhan menopang firman-Nya. Dengan kata lain, bahwa apa yang dituliskan di dalam firman Tuhan, janji-janji firman Tuhan itu dijamin oleh Tuhan. Ya, bahwa firman itu pasti akan tergenapi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga tidak ada satupun di dalam firman Tuhan itu yang ayatnya itu hanya tulisan belaka, tetapi di sana
dijamin oleh Tuhan bahwa ayat itu, bahwa firman itu hidup. Jika firman itu, ayat itu adalah janjinya Tuhan, maka janji itu yang akan ditopang oleh Tuhan pasti tergenapi dalam hidup kita. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini penting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya untuk secara terus-menerus mempercayai firman, terus-menerus berpegang kepada firman. Karena ketika kita percaya kepada firman, kita tidak percaya kepada sesuatu yang sia-sia. Kita tidak percaya kepada sebuah slogan yang sia-sia. Seperti yang Rasul Paulus pernah lihat di kota Athena, sebuah tulisan yang mengatakan kepada Allah yang tidak dikenal. Nah, firman Allah itu iya dan amin. Firman Allah itu hidup karena Tuhan sendiri yang menjamin, menjawab setiap firman yang sudah disampaikan, menjamin setiap firman itu bekerja di dalam kehidupan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada satu filosofi dari almarhum pendiri GPPS Om Ishak Leo, percaya dapat pasti dapat. Ketika beliau mengutarakan akan hal ini, saya teringat gaung daripada filosofi beliau itu ketika kami masih sekolah tinggi Alkitab Surabaya tahun 89, ya, itu angkatan kedua dari STAS, saya kuliah di sana. Dan waktu itu Gereja Pantekosta Pusat Surabaya itu 4 lantai itu selalu penuh. Ya, kalau mungkin sekarang ada yang mengatakan karena sekarang ibadahnya dibuat beberapa kali, 2 kali lebih, jadi sehingga berkurang. Tapi waktu itu ibadahnya juga sama. Ada ibadah pagi, lalu kemudian ada ibadah Mandarin, ada ibadah sore, lalu kalau tidak salah juga ada ibadah kesembuhan ilahi. Dan jemaat banyak yang hadir pada waktu itu. Saya teringat kalau waktu mau bagi makan sore begitu, kalau nggak keluar dulu, maka nggak bisa jalan karena bertabrakan dengan jemaat yang ada duduk di lantai 5, misalnya 4-5 itu ketika turun itu kalau kita tidak naik dulu kita nggak bisa naik karena bertabrakan dengan mereka. Nah, filosofi percaya dapat pasti dapat beliau dengungkan itu paling keras ketika kami mulai di sekolah tinggi Alkitab Surabaya. Mengapa? Karena ketika beliau memulai membuka GPPS yang ada di Indonesia, ya, khususnya yang ada di Saman di Betis, beliau percaya bahwa gereja yang beliau layani ini nanti akan menjadi gereja yang besar, gereja yang memberkati, gereja yang banyak menjadi berkat, gereja yang banyak memenangkan jiwa. Dan itu terjadi. Dimulai dari mana? Percaya dapat pasti dapat. Mengapa percaya dapat pasti dapat? Karena beliau percaya kepada Tuhan Yesus yang hidup. Beliau percaya kepada firman Allah yang hidup, yang Tuhan topang selama-lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita ingat satu peristiwa ketika Daud menghadapi Goliat. Ya, Daud ketika menghadapi Goliat, keyakinan Daud hanya satu, bahwa Daud bisa mengalahkan Goliat. Bagaimana Daud punya keyakinan bahwa dia bisa mengalahkan Goliat? Karena Daud percaya ketika Daud bersama-sama dengan Tuhan melawan Goliat, Daud pasti menang. Dan ini yang membuat Daud berani melangkah menghadapi Goliat. Nggak peduli tantangannya ketika saudaranya mengatakan kamu ini masih kecil, nggak mungkin kamu bisa mengalahkan Goliat. Saul pun mungkin
kepada Daud untuk melawan Goliat, karena Daud sama sekali tidak mempunyai basic, tidak mempunyai latar belakang sebagai seorang militer. Daud hanya mempunyai satu keyakinan bahwa bersama dengan Tuhan melawan Goliat, Daud pasti menang. Dan itu dikatakan oleh Daud ketika Goliat mengatakan kepada Daud, jika kamu datang kepadaku berperang dengan aku membawa tongkat. Tapi Daud hanya mengatakan sambil memutar-mutar ketapelnya, demi Tuhan Allahku yang hidup. Kita teringat juga dengan pengalaman daripada Kaleb dan Yusuf. Ketika dia keluar dari Mesir bersama-sama dengan kurang lebih 2 juta orang, Kaleb dan Yusuf percaya bahwa bersama dengan Tuhan mereka akan masuk ke tanah perjanjian. Ternyata untuk percaya masuk ke tanah perjanjian tidak mudah. Ada banyak rintangan, orang-orang di sekitarnya mengatakan tidak mungkin, mustahil. Mustahil Kaleb, mustahil Yusuf. Kamu sudah lihat orang-orang enak, orang-orang Het, orang-orang Amori, bangsa-bangsa raksasa yang diam di tanah perjanjian itu tidak mungkin kita kalahkan. Di hadapan mereka kita ini seperti belalang kecil. Kaleb dan Yusuf hanya mengatakan, jika Allah di pihak kita, jika Tuhan bersama-sama dengan kita, kita pasti akan bisa mengalahkan mereka dan kita akan masuk di tanah perjanjian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bersama-sama dengan Tuhan nothing impossible. Bersama-sama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika Tuhan mengatakan kepada Isa, kamu tetap di Gerar, aku akan memberkati kamu. Maka jasmani Isa, kekuatan Isa, Gerar itu tandus. Gerar itu tidak ada hujan. Gerar itu paceklik, tanahnya keras, tidak mungkin ditanam. Tapi Isa percaya bersama-sama dengan Tuhan dia akan berhasil. Apa yang dipercayai oleh Ishak itu yang terjadi dalam kehidupan Ishak. Ishak menuai 100 kali lipat. Apa yang dipercayai oleh Yusuf dan Kaleb itu yang terjadi. Kaleb dan Yusuf masuk tanah perjanjian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti halnya mereka, hari-hari ini kita pun juga menghadapi tantangan, menghadapi COVID-19, menghadapi Corona, ya, yang membuat semua mata pencarian usaha pekerjaan menjadi terimbas. Ingat baik-baik, ya, kita mempunyai Tuhan yang hidup, kita mempunyai firman yang hidup. Selama dalam hidup kita sebagai orang percaya, hidup di dalam percaya kepada Tuhan yang hidup, hidup di dalam firman Allah yang hidup, kita pasti akan bisa melewati. Kita pasti akan bisa tetap terus berjalan. Kita akan tetap bisa terus maju bersama-sama dengan Tuhan, bukan dengan kekuatan sendiri, tapi bersama-sama dengan Tuhan. Jangan lemah, jangan takut, jangan putus asa. Ya, ada slogan terserah. Ya, kita bukan terserah, tetapi kita mau berserah. Kita mau berserah hanya kepada Tuhan. Kita mau senantiasa jaga hidup ini di dalam firman Tuhan. Supaya apa? Tuntunannya Tuhan dulu kita dapat. Ya, supaya apa? Supaya tangannya Tuhan itu selalu ada menopang di dalam hidup kita. Jangan kita menjadi orang percaya menyelesaikan sendiri, mencari kekuatan sendiri, mencari pertolongan sendiri. Tetap ada di dalam pimpinannya Tuhan. Tetap ada di dalam firman Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Jangan sedikit pun kita goyang, jangan sedikit pun kita padam. Kita akan pasti terus berjalan. Karena Tuhan mau pakai setiap kehidupan kita, orang-orang yang percaya, menyaksikan kepada dunia bahwa Tuhan yang kita percaya itu ada Tuhan yang hidup.
Dia tidak hanya hidup, tetapi dia berkuasa. Berkuasa atas hidup kita, berkuasa atas kesehatan kita, berkuasa atas bisnis kita. Dan semuanya kita kembalikan kembali untuk kemuliaan kebesaran Allah. Ya, maju terus, tetap semangat, jangan takut, jangan khawatir, bersama-sama dengan Tuhan kita pasti bisa. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati.